Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Lutfi dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Oktaviana Dwi Cahyani V132161. Nah, di sini kita akan kembali belajar mengenai Microsoft Excel dan juga aplikasi SPSS. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai Microsoft Excel pada file Linear Regression Prediction. Nah, di sini sudah ada filenya. Nah, sebelum itu, linear regression ini memiliki fungsi atau tujuan untuk mengeneralisir dan memodelkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih dari suatu sampel yang ada. Kemudian pada file ini sudah ada data, ada duration dan juga score. Kemudian kita anggap saja durasi seorang atlet untuk berlatih beserta skornya. Bisa kita lihat ketika atlet memiliki durasi berlatih selama 4 jam, maka memiliki skor 88, kemudian ketika berlatih selama 1 jam memiliki skor 69. Kemudian durasi ini atau duration bisa kita anggap sebagai variabel X. Bisa kita tambahkan agar tidak bingung. Kemudian untuk skornya kita anggap sebagai variabel Y. Nah, di sini kita untuk pertama ingin mengetahui slope-nya atau coefficient of slope atau garis kemiringan. Garis kemiringan sendiri kita gunakan untuk melakukan prediksi. Caranya kita bisa menggunakan rumus Linus. Kita ketikkan sama dengan, kemudian kita pilih ini, Linus. Kemudian kita blok data yang Y, yang skor, kemudian titik koma, atau koma, tergantung dari laptop teman-teman, supportnya yang titik koma atau koma, kemudian blok data yang variabel X atau duration, kemudian koma, kemudian kita pilih antara true or false. Yang pertama kita pilih yang true, kemudian yang kedua pilih yang false. Kemudian kita tutup kurung, enter. Ketemulah slope-nya yaitu 5,2503. Sebenarnya ini kalau dibulatin jadi 5,2503. Kemudian kita mencari coefficient of intercept-nya atau simpangannya. Kita blok dulu datanya yang ada. Kemudian kita pilih insert. Kemudian pilih chart yang scatter. Oke, tunggu dulu. Setelah itu kita klik lingkaran biru ini. Klik kanan, kemudian add trend line. Kemudian pastikan pilih yang linear. Kemudian yang display equation on chart. Nah, di sini kan sama-sama biru, jadi mungkin jadi kurang kita pusing yang melihat. Jadi garis putus-putusnya itu kita ubah warna ke merah, yaitu di fill and line, kemudian yang color, kemudian yang merah. Kemudian kita close. Nah, di sini sudah ketemu persamaannya, yaitu Y sama dengan 5,2503 X plus 67,162. Y ini adalah skornya, kemudian 5,2503 itu sama dengan hasil slope-nya yang ini. Kemudian 67,162 yaitu intercept-nya atau simpangannya. Kemudian bisa kita tuliskan di sini 67,162. Dari tersebut kita bisa memprediksi berapa skor dari atlet yang menghabiskan durasi latihan dengan sekian jam. Nah, ini kita bisa tuliskan contohnya 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, dan 9 jam. Nah, seperti itu bisa kita tuliskan di sini rumusnya skor atau Y sama dengan 5,2503 dikalikan dengan durasinya, kemudian ditambah dengan 67,162. Oke, nah sebelum kita hitung ini, bisa kita warnai dulu biar kita tidak bingung.
membedakan mana yang aktual dengan yang estimasinya kita. Oke, untuk warnanya sebenarnya bebas, tergantung kesukaan teman-teman. Oke, di sini kita bisa masukkan rumusnya. Itu sama dengan, kemudian kita pilih yang slope-nya ini, kita kali dengan durasinya, kemudian kita tambah dengan intercept-nya ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk dikunci agar nanti hasilnya itu tidak berubah. Oke, kemudian kita enter. Nah, ketemulah 93, sekian-sekian. Nah, ini bisa kita bulatkan saja. Oke, setelah itu kita drag ke bawah. Dan ketemu hasilnya. Nah, ketika atlet berlatih selama 5 jam, maka skornya 93. Kemudian selama atlet berlatih 6 jam, 99. Kemudian selama 7 jam, skornya 104. Kemudian selama 8 jam, skornya 109. Dan selama 9 jam, skornya 114. Nah, sekian belajar kita tentang linear regression prediction. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai linear regression hipotesis testing. Oke, kita buka dulu filenya. Nah, dalam hal ini menggunakan uji hipotesis dan pengambilan keputusan. Di sini sudah ada datanya. Kemudian kita bisa pilih data, kemudian data analisis, kemudian kita cari yang regression. Kemudian oke. Nah, di sini pada input yang G-Rex ini kita bisa blok kan dari keputusan pembelian. Oke, kemudian yang input X-Rank itu kita blok dari iklan radio, iklan koran sampai ke datanya. Selanjutnya, karena kita tadi ngebloknya dari ada label-labelnya di atas, kemudian kita centang di bagian label ini, biar nanti terbaca labelnya. Kemudian setelah itu kita klik OK. Oke, di sini kita sedikit interpretasi dulu. Oke, sebenarnya itu kita bisa merapikan dulu biar lebih mudah kita memahami datanya. Ini kita untuk mentafsirkan atau menginterpretasikan data, yaitu kita bisa melihat di R-square-nya ini. Kemudian secara simultan, analisis regresi linear berganda adalah menganalisis juga secara simultan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka kita lihat pada tabel ANOVA, ini pada tabel ANOVA di bagian signifikan F. Simultan yaitu artinya bersamaan atau mempengaruhi variabel Y. Kemudian kita lihat di p-value-nya. Kemudian kita lihat p-value secara terpisah. Kita melihat bagaimana sih pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial atau terpisah. Kemudian kita bisa melihat hubungan positif atau negatif. Kita lihat dari koefisiennya. Jika tidak ada tanda min, berarti hubungannya positif, artinya jika variabel X naik, variabel Y-nya juga naik. Dan sebaliknya, jika ada tanda min, berarti hubungannya negatif, yaitu artinya jika variabel X naik, variabel Y-nya turun. Nah, di sini kita interpretasikan, kita bisa blok datanya. Kemudian kita ketikkan dari nilai R square menunjukkan nilai sebesar
0,5705 atau sebesar 57,05%. Yang artinya adalah variabel keputusan pembelian atau variabel Y dalam penelitian ini sebesar 57,05%, dipengaruhi oleh variabel dari X1, X2, dan X3 yang ada dalam penelitian. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 42,9% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Oke. Selanjutnya kita interpretasikan yang kolom selanjutnya. Sini. Dilihat dari tabel ANOVA, didapatkan nilai signifikan F adalah sebesar 0,046, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan, secara bersamaan, ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian atau variabel Y. Ya. Selanjutnya kita interpretasikan yang kolom ini. Yang pertama yaitu di iklan radio. Iklan radio atau X1 merupakan variabel iklan radio X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,197 dan nilai p-value sebesar 0,641, yang mana nilai tersebut lebih besar dari
0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel X1 memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian atau variabel Y. Yang selanjutnya bisa kita copy paste, nanti kita sesuaikan dengan yang di bawah. Oke, yang kedua, kurang tahu kenapa tidak bisa di enter ya teman-teman. Kita coba dari atas ini. Oke, untuk yang kedua yaitu ada digital marketing. Digital marketing atau X2. Ya, dia tipe ternyata. Variabel digital marketing atau X2 memiliki nilai koefisien sebesar 26,8, 26,870 dan nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,007. Yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 karena 0,007. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, terhadap variabel keputusan pembelian atau variabel Y. Kemudian yang ketiga itu ada iklan koran. Variabel iklan koran, wah teman-teman harus fokus ya biar tidak tipe-tipe kayak aku, memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value-nya yaitu 0,637. 0,637. Yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimbolkan variabel X3 atau iklan koran memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, setelah itu kita buka Excel pada sheet 1. Kita copy.
Nah, di sini kita harus pastikan dulu kalau ini tuh dalam format number. Kita kopikan ke SPSS. Oke, selanjutnya kita beralih ke variable view. Kita mengganti name-nya ini dengan X1, X2, X3, dan Y. Kemudian untuk labelnya ini kita beri nama iklan radio. Kemudian digital marketing. Kemudian iklan koran. Kemudian yang itu keputusan pembelian. Setelah itu untuk measure-nya itu untuk X1 sampai X3 kita ganti ke scale. Oke, selanjutnya dalam regresi linear berganda dengan diawali uji asumsi klasik yaitu antara lain yaitu ada normalitas, multikolinearitas, dan heterogenealitas. Oke, untuk berhubung sudah ada datanya, jadi kita kembali ke data view, kemudian pilih yang analyze, kemudian pilih yang regression, kemudian kita pilih yang linear. Oke, setelah itu yang keputusan pembelian kita masukkan ke dependent, kemudian iklan radio sampai dengan koran kita masukkan ke independent. Oke, lalu kita klik yang statistik, kemudian checklist yang collinearity yang ini, yaitu untuk menentukan apakah terjadi multicollinearity, kemudian kita klik yang continue. Setelah itu kita pilih yang plot. Nah, di sini untuk yang variabel Y kita masukkan yang spreadsheet ini. Kemudian untuk yang Z yang Z-part yang ini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk checklist atau centang yang histogram dan normal probability plot. Selanjutnya klik continue. Kemudian setelah itu kita klik save. Kemudian kita centang pada yang unstandard. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita mengawali dengan uji asumsi klasik. Oke, kita tunggu dulu. Ini masih proses outputnya. Oke, ini dia outputnya. Kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu ada di bagian histogram ini. Bisa kita perhatikan di garisnya ini. Ini berarti data yang kita gunakan terdistribusi secara relevan, yaitu tidak terjadi dalam luarnya. Kemudian yang normal p-plot ini, garisnya, sebaran plotnya menyebar ke area garis diagonalnya. Berarti data yang kita gunakan terdistribusi secara normal. Kemudian kita uji normalitas yang ketiga, kita kembali ke data yang pertama. Di sini, yaitu caranya klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian pilih yang legasi dialog. Oke, legasi dialog, kemudian pilih yang sampel ke sini. Oke, nah di sini kita masukkan yang unstandard ke tes variable list. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke, di sini bisa kita lihat di bagian one sample. Nah, di end part test ini. Kemudian ada koefisien, kemudian ada scatter plot. Nah, scatter plotnya ini, itu kita
Datanya yang kita buat ini terbebas dari gejala. Kemudian dapat kita simpulkan data kita valid dan bisa kita lanjutkan uji hipotesisnya. Pertama, bisa kita lihat dari R-square-nya ini, yaitu adalah 0,56%, sehingga artinya variabel keputusan pembelian yaitu 56% dipengaruhi oleh ketiga variabel dalam penelitian ini, yaitu ada iklan radio, digital marketing, dan iklan koran. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Selanjutnya kita berlanjut di tabel ANOVA. Apakah pengaruh signifikan secara simultan atau bersamaan? Nilai signifikan yaitu 0,51, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan secara simultan ketiga variabel X yang ada dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau variabel keputusan pembelian. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai tutorial Excel Logistic Regression. Nah, kita buka dulu filenya. Di sini terdapat data produk langganan yang mahal. Kita akan melihat apakah pelanggan akan berlangganan atau tidak. Di sini kita sudah tentukan datanya. Jika 0, artinya tidak berlangganan, dan jika 1, artinya berlangganan. Di sini kita akan memprediksi apakah usia dan pendapatan itu memiliki pengaruh signifikan terhadap apakah pelanggan itu berlangganan atau tidak. Nah, itu caranya kita blok datanya. Oke, kita blok dulu datanya sampai bawah, sampai data terakhir. Oke, setelah itu kita copy, kita paste ke SPSS. Oke, kita paste di data view. Oke, setelah itu kita ke variabel view, kemudian di name ini kita rename, yaitu menjadi subscribe, seperti yang di data Excel tadi, kemudian menjadi X, dan income. Nah, di sini desimalnya 2, kita ubah menjadi 0. Value ini, kita klik yang titik 3 tadi, kemudian value-nya kita isikan dengan 0, labelnya, yaitu no subscribe atau tidak berlangganan. Kemudian kita add, kemudian masukkan 1 untuk yang subscribe. Oke, kemudian di add, setelah itu di OK. Setelah itu di bagian measure ini, yang subscribe itu kita pilih nominal, dan yang add dan income itu yang scale. Kemudian kembali ke data view, lalu kita pilih yang analyze, kemudian yang regression, kemudian pilih yang binary logistik. Karena kita hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu nanti subscribe atau tidak subscribe. Nah, kemudian memasukkan yang subscribe ini ke dependent, kemudian atau umur ini ke covariate, income ke covariate juga. Kemudian kita klik save, kita centang yang probabilities ini dan group membership. Kemudian kita klik continue. Kemudian pilih yang option. Kemudian kita centang semua kota ini, kecuali yang CIFAR XPP ini. Karena ini tuh tidak dicentang tidak apa-apa. Karena biasanya dalam social science itu
Standarnya 95%. Nah, setelah itu kita pilih continue dan kita pilih continue, kemudian kita oke. Oke, kita tunggu outputnya. Nah, di sini sudah ada outputnya. Di dalam cache processing summary ini artinya kita bisa melihat bahwasanya total data kita tadi ada 407 data. Dan tidak ada data yang missing atau semua data sudah terrecord dengan baik. Kemudian ada dependent variable encoding, yaitu kita sudah menjelaskan artinya, yaitu jika 0 maka tidak berlangganan, kemudian 1 itu berlangganan atau subscribe. Kemudian yang blok beginning blok ini kita tuh bandingkan yang iteration di blok 0 dengan yang di blok 1, blok 0 dan yang di blok 1. Itu kita lihat dari nilai minus 2 log likelihood-nya, lalu kita bandingkan dengan yang di blok 1. Di blok 0 ini nilai minus 2 log likelihood-nya adalah 553,797. Sedangkan di blok 1 nilai minus 2 log likelihood-nya yaitu 514,918. Artinya data yang digunakan semakin baik karena pada tahap awal angkanya besar, kemudian tahap selanjutnya semakin kecil angkanya. Maka datanya semakin baik atau semakin presisi. Baik, selanjutnya interpretasi dari omnibus test. Omnibus test of model coefficient. Ini artinya berhubung kita menggunakan dua variabel independen, maka kita gunakan omnibus test. Kita lihat dari model. Nilai signifikannya yaitu 0,0, yang mana nilai lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan variabel income dan X memiliki pengaruh yang signifikan untuk mempengaruhi subscribe. Selanjutnya yaitu ada classification table yang di bawah blok 1. Nah, ini. Itu bisa kita lihat overall-nya yaitu sebesar 66,3. Artinya kita bisa memprediksi ketepatan data kita sebesar 66,3%. Kemudian ada model summary. Sini yaitu dilihat dari integral R-square-nya pada gambar tabel di bawah sebesar 0,124. Nah, artinya data yang digunakan pada variabel X-nya bisa memprediksikan variabel Y sebesar 124%, yang dimana variabel Y dipengaruhi oleh variabel X dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Kemudian ada Husmer and Lemeshow test. Pada Husmer dan Lemeshow, nilai signifikannya harus lebih besar dari 0,05. Berdasarkan nilai signifikansi pada gambar tabel di bawah ini yaitu 0,202, maka dapat diartikan bahwa nilainya lebih besar dari 0,05. Maka H0 ditolak, HA diterima. Yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini cocok dengan model. Kemudian selanjutnya ada variable in the question. Variable in the question, berdasarkan nilai signifikansi, dalam gambar tabel di bawah, nilai signifikansi usia atau X sebesar 0,001, yang mana lebih kecil dari 0,05. Artinya, penelitian ini bisa memprediksikan apakah pelanggan kita akan berlangganan atau tidak, atau subscriber. Semakin tua usia pelanggan kita, maka akan semakin mungkin untuk berlangganan. Kemudian nilai signifikansi dari income yaitu sebesar 0,00, yang mana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan semakin besar income-nya, semakin besar kemungkinan untuk berlangganan atau
subscribe. Baik, sekian belajar kita pada logistic regression. Jadi selanjutnya kita akan belajar mengenai machine learning. Sebelum itu kita buka filenya terlebih dahulu. Nah, machine learning atau neural network digunakan untuk memprediksi calon kandidat karyawan dengan melihat variabel yang ada di data. Nah, di sini kita sudah buka file dari Machine Shaft. Kemudian sudah terdapat data-datanya. Kemudian kita ke variable view. Nah, di sini yang pertama kita sudah punya 9 variabel, yang mana 8 variabel pertama dari yang IQ ini sampai dengan yang Aldita-Her ini merupakan variabel independen atau variabel X-nya. Dan satu variabel yaitu performa merupakan variabel Y-nya atau variabel dependen. Nah, di sini ada penjelasannya. IQ ini ada intelligent question, kemudian gender, ketelitian, kemudian yang personality yaitu optimistic personality, kemudian pangkat itu pengalaman kerja, gelar yaitu memiliki gelar akademik, kemudian yang math sukses menyelesaikan soal matematika, kemudian Aldita-Her ini yang dimaksud adalah fans dari Aldita-Her, kemudian performa artinya skor kinerja karyawan. Selanjutnya, di bagian value ini ada angka 0 sampai 0 dan 1. Untuk 0 itu menandakan dari gender 0 sama dengan male dan 1 itu female. Kemudian di dalam ketelitian yaitu 1 itu sangat rendah dan 8 itu sangat tinggi. Kemudian kita kembali ke data view. Itu kita scroll ke bawah, kita memiliki 100 data. Jadi karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan. Kemudian kita memiliki 15 data. Jadi calon karyawan baru yaitu dari 101 sampai dengan 115. Di mana belum terdapat skor performanya. Maka dari itu kita akan mencari siapa yang layak untuk direkrut ke perusahaan. Nah, caranya yaitu kita pilih analyze, kemudian pilih yang neural network, kemudian pilih yang multi-layer perception, yaitu yang paling ideal atau stabil dan paling banyak digunakan. Kemudian ketika muncul dialog ini, kita masukkan dependent variabelnya, yaitu variabel Y atau skor kinerja karyawan. Nah, kita masukkan ke dependent variabel. Kemudian untuk faktornya bisa kita abaikan atau kosongin dulu. Kemudian untuk yang covariate ini, kita masukkan yang variabel X-nya. Jadi intelligent ini sampai dengan fans Aldita-Her. Kita masukkan ke covariate. Oke, setelah itu kita pilih yang partition. Di sini kita abaikan saja. Di sini cuma menampilkan suatu informasi yang mana nanti 70% dari data kita akan digunakan untuk mentraining. Gini, training 70%, kemudian untuk testingnya ada 30%. Kemudian selanjutnya kita beralih ke arsitektur. Kita abaikan juga. Kemudian ke training, kita abaikan juga. Kemudian pilih yang output. Dalam output ini kita centang yang independent variable important analysis. Nah, itu tujuannya untuk mengetahui dari ke-8 variabel X tadi, variabel mana yang paling memiliki nilai yang paling penting. Kemudian kita ke save. Kemudian kita centang save predicted value or category. Karena kita ingin melihat berapa prediksi value dari performa dari calon karyawan. Setelah itu pilih yang export dan option. Nah, di sini kita abaikan saja, kemudian klik yang OK. Kemudian akan muncul outputnya. Kemudian kita interpretasikan. Nah, pada case processing summary di sini
Tadi kita memiliki 115 data, yang mana di 100 data ini merupakan data dari karyawan yang sudah bekerja di perusahaan atau merupakan karyawan lama, yang menjadi landasan untuk melakukan analisisnya. Dan di sini ada 15 data merupakan data dari calon karyawan yang akan kita prediksikan. Data yang digunakan untuk training itu ada 70 data atau 70%. Sini, kemudian data untuk testing ada 30 atau 30%. Ini ya. Kemudian data yang valid ada 100% dan data yang exclude atau yang dikeluarkan ada 15 data, karena yang 15 tadi variabelnya tidak ada atau masih kosong, maka nanti secara otomatis SPSS akan membaca data tersebut. Kemudian lanjut ke network information. Nah, di sini ada covariate dari IQ-nya, intelligent question-nya, sampai dengan fans Altitaher. Kemudian number of unit-nya ada 8, number of hidden layer-nya ada 1. Kemudian kita lanjut ke model summary. Nah, kita lihat di bagian persen incorrect prediction-nya, yaitu sebesar 34,3%. Yang pertama adalah pada saat melakukan training, presentasi dari kesalahan peramalan yang tidak benar yaitu sebesar 34,3%. Kemudian pada saat melakukan testing, presentasi dari kesalahan peramalan itu sangat besar, yaitu 53,3%. Artinya, prediksinya tidak valid atau kurang tepat, sehingga tingkat akurasinya sangat kecil. Selanjutnya, independent variable importance. Jadi kita mau melihat variabel mana saja atau covariate mana saja yang memiliki pengaruh yang paling besar untuk bisa melakukan prediksi terhadap performa calon karyawan. Yang pertama atau yang paling besar yaitu IQ. Artinya, IQ memiliki peran yang cukup signifikan untuk bisa memprediksi apakah calon karyawan kita memiliki performa yang baik atau tidak. Selanjutnya ada gender. Memiliki nilai importance sebesar 0,42 atau sekitar 4%. Sehingga bisa dikatakan bahwa gender tidak memiliki pengaruh. Mau laki-laki ataupun perempuan memiliki kemungkinan yang sama untuk bisa memiliki performa yang baik. Kemudian selanjutnya ada ketelitian. Memiliki nilai importance sebesar 0,164 atau sebesar 16%. Kemudian personality memiliki nilai importance sebesar 0,149. Ternyata juga tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Kemudian ada pengalaman kerja yang memiliki nilai importance sebesar 0,237. Yang mana nilai ini tinggi dan memiliki pengaruh yang penting dalam memprediksi performa calon karyawan kita. Kemudian gelar akademik memiliki nilai importance sebesar 0,17 yang mana nilai ini kecil sehingga tidak berpengaruh pada performa. Kemudian sukses menyelesaikan soal matematika memiliki nilai importance sebesar 0,44 yang mana tidak terlalu berpengaruh. Kemudian yang terakhir ada Vance Altitaher memiliki nilai importance sebesar 0,55 yang mana tidak berpengaruh terhadap penilaian performa calon karyawan. Jadi, variabel yang berpengaruh dalam penelitian performa ada dua, yaitu IQ dan juga pengalaman kerja. Oke, selanjutnya kita kembali ke SPSS. Ke yang data view tadi. Setelah kita melakukan analisis neural network, muncul variabel baru yaitu MLP, Predicted Value atau nilai prediksinya. Nah, kita bisa lihat prediksinya yang di atas. Nah, prediksinya itu 9, tapi nilai performanya 10. Nah, ini meleset dan kurang tepat karena tadi disampaikan di outputnya bahwa presentasi kesalahan prediksinya yaitu sebesar 53%. Jadi harus kita ulangi agar menghasilkan presentasi kesalahan yang rendah daripada sebelumnya. Nah, caranya kita hapus dulu sel atau data MLP-nya, kita klik kanan, kemudian clear. Kemudian kita pilih yang Analyze.
Pilih yang neural network, kemudian yang multi-layer. Kemudian di bagian coverage, kita akan hilangkan berbagai variabel yang tidak penting. Seperti, di variabel ini ya teman-teman. Yaitu yang tidak penting adalah gender, ketelitian, personality, gelar akademik, sukses menyelesaikan soal matematika, dan Friends Aldi Taher. Nah, di sini tersisa yaitu IQ dan pengalaman kerja. Kemudian kita klik OK. Oke, kita cek output yang terbaru. Oke, ini dia output dari prediksi yang sudah kita perbaiki tadi. Sini data yang digunakan untuk training yaitu sebesar 74%. Dan data yang digunakan untuk testing yaitu 26%. Kemudian data yang valid atau data yang digunakan untuk memprediksi ada 100 data dan yang exclude atau data yang akan diprediksi adalah 15 data. Kemudian di network information ini, number of unitnya tinggal 2, tadi ada 8 karena ada beberapa variabel yang tidak penting yang kita keluarkan. Dan di sini covariate-nya tinggal yang IQ dan pengalaman kerja karena itu yang memiliki pengaruh penting dalam penerimaan calon karyawan. Selanjutnya di model summary, di sini berdasarkan hasil output sebelumnya, presentasi dari kesalahan atau persen incorrect prediction-nya cukup besar, tetapi setelah kita melakukan analisis neural network yang kedua dan menghilangkan variabel yang tidak penting, persentase dari persen incorrect prediction untuk training menjadi 20,3%, dan untuk testingnya jadi 34,9% dan hasilnya menjadi cukup akurat. Nah, selanjutnya independent variable importance. Di sini, yaitu IQ menjadi variabel yang berpengaruh, yaitu nilai importance-nya tinggi sebesar 0,646 atau sebesar 64,6%. Dan pengalaman kerja dengan nilai importance yaitu 0,354 atau 35,4%. Kedua variabel inilah yang akan digunakan untuk memprediksi apakah calon karyawan kita memiliki performa yang baik atau tidak. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS. Kita lihat sel performa dan MLP prediction value-nya. Sudah tepat dalam memprediksi. Nah, seperti ini. Prediksi dari 10 ya, di performanya 10. Ini ada yang berbeda tapi tidak separah yang tadi. Oke, kita ke data karyawan baru. Calon karyawan. Nah, kita bisa melihat dan memprediksikan siapa calon karyawan yang layak untuk kita rekrut, yaitu calon karyawan nomor 114 dan 115 atau yang mendapat nilai performa yang tinggi. Yang ini. Oke, sekian belajar kita terkait SPSS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oktaviana Dwi Cahyani dengan NIM V132161 pamit undur diri. Terima kasih.